Sabda TV. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, kalau kita teliti dan telisik kisah ini, kenapa iblis minta penangguhan? Seandainya iblis minta ampun, Allah ampuni, Pak. Seandainya ya, iblis minta ampun sama Allah, Allah ampuni dia. Seiring dengan ampunan Allah, dia berpotensi balik lagi ke surga, tempat yang sebelumnya Allah letakkan dia di situ. Oh, dahsyat ini. Lalu kenapa iblis ini, katanya pinter dia, kenapa iblis ini justru minta penangguhan? Coba jawab. Saya sandaran dulu, sembari nunggu jawaban antum. Alhamdulillah. Iya. Iya. Ada lagi mau jawab? Sombong. Ya. Ada lagi? Ya ini tadi kan kita sedang bahas hadis ini. Ya kembali ke laptop. Ini kembali ke hadis ini. Yaitu karena benci dan dengki, hasad, ya, amarah, kebencian, dendam, kedengkian. Itu yang membuta matakan hati iblis, membuat dia menjadi bodoh, jahil, padahal dia berilmu. Membutakan semuanya itu. Maka coba lihat antum kalau sudah benci sama dendam, maka jadi orang jangan pendendam. Kenapa? Karena itu warisan iblis kepada anak Adam. Ya, jadi orang jangan pendendam. Pernah dendam enggak? Pernah enggak dendam? Sudahi itu. Jangan jadi pendendam. Jadilah manusia pemaaf. Allah mengajak kita untuk menjadi manusia pemaaf, bukan pendendam. Ya. Benci, Allah kasih waktu 3 hari aja untuk benci sesuatu. 3 hari aja. Selebihnya sudahi benci itu. Kan begitu ya? Nah demikian. Ya karena itu yang membuat iblis gagal minta ampun, lupa minta ampun, gak kepikir minta ampun, dia justru minta penangguhan. Dia ingin melampiaskan kebencian dan dendamnya, dengki dan amarahnya, membuta matakan hati seseorang. Antum pernah dendam, bagaimana kondisi antum? Saya tanya dulu. Lupa hal yang bermaslahat untuk kita, itu sebenarnya baik untuk kita lakukan, dan kita nekat melakukan sesuatu yang kita tahu itu buruk. Betul nggak? Nah itulah dendam. Bahaya nggak? Oh bahaya. Kalau kita sudah dendam, ya nggak apa-apalah, rugilah kan gitu ya. Kalau marah kan kayak gitu juga. Rugilah itu. Coba lihat orang di jalan raya itu ya, serempet-serempetan itu kan, karena udah marah kan gitu ya, benci gitu. Padahal itu ujung-ujungnya dua-duanya yang rugi, kan begitu ya. Pernah terjadi di jalan alternatif Cibodo, atau Fortuner sama apa satu lagi itu Ekstril atau apa gitu ya. Ekstril ya. Wow, serempet-serempetan gini Pak, sampai patah spionnya Pak. Coba lihat itu. Ya tahu Pak ya, viral di YouTube soalnya di IG papuk gitu Pak. Kita pun ngeliatnya aduh orang ini gimana gitu. Itulah kalau sudah amarah itu ya, dendam, benci, kita lupa hal-hal yang sebenarnya itu maslahat. Dan kita nekat aja begitu. Rugilah, hancur-hancurlah, kan begitu kalau orang sudah dendam itu ya. Hah? Wow, itu luar biasa. Luar biasa itu, bisikannya itu apapun mau dilakukan ya. Kalau sudah dendam dan amarah, benci dan dengki, itu luar biasa sudah. Kalau kita bisa selamat dari 2 hal ini, aman hidup kita. Kalau kita bisa selamat dari 2 perkara ini, aman hidup kita Pak. Tapi kalau nggak bisa selamat, waduh susah. Ya seperti iblis tadi, karena bencinya dia kepada Adam. Mungkin dalam pikirannya apa? Ini gara-gara Adam ini. Dia kambing hitamkan Adam. Padahal itu kan karena kesombongannya. Tapi dia kambing hitamkan Adam. Maka dia bersumpah
la ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan anak Adam ini. Adam akan aku goda sampai dia keluar dari sorga, dan itu berhasil. Belum puas, anak Adam. Dendamnya luar biasa. Maka yang makhluk pertama kali dendam itu iblis. Sebelum makhluk-makhluk lainnya mengenal dendam. Sebelum iblis enggak ada makhluk yang kenal dendam. Iblis yang pertama kali makhluk yang memperkenalkan benci, sebelum makhluk-makhluk lain mengenal apa itu benci. Iblis yang pertama kali hasad, sebelum makhluk-makhluk lainnya mengenal apa itu hasad. Iblis yang menyontohkan semua itu. Iblis yang melakukan semua itu. Bukan iblis ini makhluk dikasih kekurangan sama Allah, enggak, kelebihan. Hati-hati dengan kelebihan. Kepintaran, harta, jabatan, semua yang lebih-lebih itu fitnah. Seperti iblis ini. Gagal terus dia kan gitu ya. Ya berantakan urusannya. Ya, berantakan urusannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itu kaitannya dengan kehidupan kita hari ini, peristiwa itu. Allah ulang-ulang itu, baca Quran itu ya pasti baca kisah itu kan begitu ya. Coba ambil pelajaran di situ. Ambil pelajaran dari kisah iblis dan Adam. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi ya karena kebenciannya, Adam enggak dendam sama iblis. Walaupun yang menyebabkan Adam keluar dari sorga, siapa yang menggoda? Iblis. Tapi karena tidak ada dendam itu, enggak dendam, maka bisa berpikir jernih. Adam minta ampun. Ya kalau mau hancur-hancuran, aku hancurkan juga si iblis ini. Main kita. Kan begitu. Itu kan istilahnya kalau sesama manusia, Pak, kan itu ya, mainlah kita. Aku dendam juga aku sama kamu kan gitu ya. Gara-gara kamu ini. Kan begitu. Nah, kalau orang udah saling dendam itu luar biasa. Carok-carokan itu kalau di Jawa Timur kan. Apa namanya? Di Madura apa istilahnya? Carokan. Carok-carokan istilahnya kan gitu ya. Duel gitu ya. Oh, luar biasa, Pak. Ya, nah kelihatannya mereka akan puas. Kelihatannya, tapi sebenarnya mereka akan hancur. Maka sekali lagi, jadi orang jangan pendendam. Sudahi dendam kesumat, apalagi tambah kesumat. Ya, udahlah, ya. Apa namanya? Ya semua pasti ada sebab akibatnya. Ya nggak usah mengkambing hitamkan orang lain, nggak usah menyalahkan, melemparkan kesalahan kepada orang lain. Minta ampun aja sama Allah. Ya, kita diuji melalui si fulan misalnya, nggak usah dendam, maafkan dia, minta ampun sama Allah. Karena semua itu musibah, apapun itu di dunia ini nggak lepas dari dosa kita. Kita sadar dosa kita atau tidak? Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian.